Untuk meningkatkan kualitas batu bara, suatu perusahaan melakukan tahapan reduksi ukuran batu bara. Reduksi ukuran merupakan tahapan yang dilakukan pada pengolahan batu bara dari tambang yang masih berukuran cukup besar untuk direduksi sesuai dengan permintaan pasar. Reduksi ukuran dibutuhkan untuk memfasilitasi penanganan material untuk menyediakan batu bara dalam bentuk yang siap digunakan untuk menghasilkan liberasi komponen batu bara dan bukan batu bara. Pertimbangan pemilihan alat reduksi ukuran. Alat reduksi ukuran dibatasi oleh ukuran umpan, properties batuan yang direduksi, laju pengumpanan, dan kadar air. Mungkin diperlukan menggunakan sejumlah peralatan reduksi ukuran secara seri atau paralel. Proses kombinasi dipengaruhi oleh faktor seperti kompresi atau penekanan, penumbukan atau impact, penggerusan atau grinding, dan kebutuhan akhir atau ukuran halus minimal. Reduksi ukuran yang efisien mengharuskan ukuran material yang direduksi dapat maksimal dalam zona peremukan atau penghancuran. Reduksi ukuran terjadi sebagai akibat kombinasi 4 fenomena dan masing-masing fenomena tersebut memiliki variasi mekanisme reduksi ukuran dari berbagai tipe peralatan crushing. Misalnya, tumbukan atau tubrukan atau impact. Tubrukan seketika dari suatu benda yang bergerak terhadap benda lainnya. Pengaplikasiannya pada hammer mill dan impact crusher. Yang kedua ada atrasi atau attraction, akibat penggeseran relatif dua permukaan keras terhadap suatu material terjadi pada pengaruh sekunder dari breaker dan crusher. Ketiga ada pemotongan atau shear, terdiri dari pengaruh pemangkasan dan pemotongan atau berlawanan dari gaya gesekan atrisi. Pengaplikasiannya pada roll crusher. Kemudian ada kompresi atau compression, diciptakan ketika material dijebak di antara dua permukaan keras dengan meningkatkan tekanan terhadap suatu dengan yang lain. Pengaplikasiannya pada jaw, giratory, dan cone crusher, dibantu shear dan atrasi. Berikut tabel kebutuhan berat sampel minimum untuk uji peremukan berdasarkan Australian Standard. Grafik distribusi ukuran untuk batu bara Rome. Sebagai contoh dari grafik, jika ukuran pasar misalnya 50 mm, maka kapasitas crusher yang dibutuhkan sekitar 8% karena yang lolos 92%. Karakteristik fisik batuan dan biji ada 3, yaitu sifat abrasi, kemampuan aliran material, dan karakteristik khusus. Misalnya dilihat dari tabel, batu bara antrasit memiliki sifat abrasif rendah, sangat mudah mengalir mengikuti sudut kemiringan alami material, mengalami degrasi ketika terkena udara, dan sangat rapuh. Hg merupakan parameter yang menyatakan tingkat kemudahan batu bara digerus. Semakin tinggi nilai Hg, maka akan semakin mudah batu bara tersebut untuk digerus. Parameter Hg tersebut dapat juga dipakai untuk menyatakan tingkat kekerasan batu bara. Semakin rendah nilai Hg, maka akan semakin keras batu bara tersebut. Ukuran umpan dan produk hasil reduksi ukuran. Kategori kasar, ukuran umpan hingga 1 mili kubik. Karakteristik umpan biasanya batu bara rum dan atau kotor. Ukuran produk 100 sampai 150 mm. Kategori sedang, ukuran umpan hingga 150 mm. Biasanya batu bara rum atau kotor, kadang-kadang produk. Ukuran produk 35 sampai 75 mm. Kategori kecil, ukuran umpan hingga 100 mm. Biasanya produk batu bara bersih. Ukuran produk 25 sampai 50 mm. Kategori halus, ukuran umpan hingga 25 mm. Karakteristik umpan, milling dan pulverizing dari produk batu bara atau slurry preparation. Ukuran produk 75% atau 0,15 mm. Kategori sangat halus, ukuran umpan hingga 1 mm. Karakteristik umpan, ukuran mikro atau mikronit, bubuk atau pulverized. Ukuran produk 95% atau 0,074 mm. Kebutuhan power untuk berbagai alat reduksi ukuran. Kategori heavy, tipe alat rotary breaker.
kebutuhan power 0,1 sampai 0,3 kW per jam. Kategori heavy tipe alat jaw crusher, kebutuhan power 0,2 sampai 0,5 kW per jam. Kategori heavy medium tipe alat roll crusher, kebutuhan power 0,2 sampai 0,6 kW per jam. Untuk kategori medium light tipe alat hammer mill, kebutuhan power 0,3 sampai 0,8 kW per jam. Kategori light menggunakan tipe alat impactor, kebutuhan power 0,5 sampai 20 kW per jam. Kategori fines ultra menggunakan tipe alat ball mill, kebutuhan power 1 sampai 30 kW per jam. Kategori fines ultra menggunakan tipe alat roll mill, kebutuhan power 5 sampai 40 kiloton per jam. Kemudian ada tipe alat reduksi ukuran. Untuk heavy duty jenis alatnya rotary breaker, feeder breaker, jaw crusher, giratory crusher, open hammer, dan ring impactor. Untuk medium duty jenis alatnya ada giratory crusher, single roll crusher, double dan triple roll crusher, open hammer, dan ring impactor. Untuk light duty tipe alatnya giratory crusher, hammer, check impactor, double dan triple roll crusher. Untuk fines duty tipe alatnya ada high speed hammer mill atau screen, dry, ball mill, rod mill, roll rest pulverized. Untuk ultra fines duty tipe alatnya ada vibration mill, high frequency iteration mill atau wet ball mill, roll rest pulverized, dan jet mill. Alat Osborne rotary breaker. Alat ini bekerja berdasarkan metode gravitasi untuk menghancurkan batu bara dengan cara yang sangat efisien melalui atrisi. Kapasitas maksimum 2000 ton per hour dengan ukuran umpan maksimum 600 mm. Ukuran produknya biasanya 38 sampai 150 mm. Kemudian ada alat hammer mill. Penggilingan melalui alat ini memiliki sebuah rotor yang berputar dengan kecepatan tinggi dalam sebuah casing berbentuk silinder. Umpan masuk dari bagian puncak casing dan dihancurkan. Selanjutnya dikeluarkan melalui bukaan pada dasar casing. Umpan dipecahkan oleh seperangkat palu ayun yang berada pada piring rotor. Kemudian pecahan ini terlempar pada anvil plate di dalam sebuah casing sehingga dipecahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil, lalu digosok menjadi serbuk, akhirnya didorong oleh palu keluar bukaan. Ukuran produk yang dihasilkan 12,5 sampai 38 mm. Kemudian ada alat double roll crusher. Double roll crusher melakukan peremukan dengan cara menjepit benda yang hendak diremukkan di antara satu buah roller yang dikenal dengan sebutan crushing roll. Alat ini terdiri dari dua silinder roller dengan sumbu yang sejajar pada bidang horizontal yang sama. Kedua roller berdekatan lalu berputar dengan arah putar berlawanan. Kemudian batu bara mentah di umpan masuk akan dijepit di antara dua roller. Akibat tekanan yang kuat akhirnya batu bara mentah remuk dan jatuh ke dalam roller truk ke penampungan. Ukuran produknya biasanya 150 sampai 350 mm untuk heavy duty. Pada single roll crusher memiliki satu buah roda. Bagian utamanya adalah bagian roda silinder yang dapat berputar yang berfungsi sebagai penghancur batuan. Pelat berfungsi untuk menahan. Single roll crusher melakukan pengurangan ukuran di daerah penghancuran berbentuk baji yang mendapat tekanan. Tubuh penghancur terdiri dari satu roll berputar dan pegas, peredam, dan piringan yang terletak di sisi berlawanan. Jarak antara dasar dari pelat penghancur dan ujung gigi roll crusher memiliki jarak yang dapat bervariasi tergantung pada ukuran produk yang diinginkan. Ukuran produknya itu 32 sampai 200 mm.
Selanjutnya ada jaw crusher. Crusher jenis ini terdiri dari dua buah jaw, di mana satu batang bergerak atau moving jaw ke arah jaw yang lain atau fixed jaw. Alat ini merupakan contoh paling umum dari mesin peremuk tingkat 1 dengan bentuk yang mirip rahang atas dan rahang bawah. Untuk melakukan peremukan batubara dijepit di antara dua buah rahang yang terdiri dari fixed jaw dan swing jaw, lalu dihancurkan dengan gaya tekan remuk. Alat ini mempunyai dua tipe bergantung kepada titik tempuhnya. Bila titik tumpunya di atas disebut titik black, bila titik tumpunya di bawah disebut dodge. Ukuran produk itu 25 sampai 230 mm. Selanjutnya adalah giratory crusher. Mesin ini memiliki rahang bundar atau circular jaw, sebuah crushing head yang berbentuk kerucut berputar di dalam sebuah funnel shape casing yang membuka ke atas. Crushing head tersebut berfungsi memecahkan umpan yang masuk. Alat ini mempunyai kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan jaw crusher. Gerakan alat ini adalah kontinu karena crusher head dari alat ini bergerak dan bergoyang. Alat ini tidak sesuai dengan material yang lengket seperti lempung karena kurang menguntungkan, disebabkan biaya lebih besar dibandingkan dengan jaw. Faktor yang mempengaruhi giratory crusher itu yang pertama ada ukuran butir, kedua kandungan air dari feed, yang ketiga kecepatan putaran, dan yang keempat gap. Ukuran produk pada giratory crusher ini 50-250 mm. Selanjutnya ada cone crusher. Cone crusher merupakan alat peremukan alat yang biasanya digunakan untuk tahap secondary crushing. Alat ini merupakan modifikasi dari giratory crusher. Sumbu tegak ditunjang di bawah kepala remuk atau mantel atau cone. Alat ini mempunyai kelebihan, yaitu ketika batu bara umpan yang masuk terlalu keras, maka ball secara otomatis akan bergerak ke arah luar. Selanjutnya ada impact crusher. Mesin ini menggunakan impact atau benturan sebagai mekanisme permukaannya. Tipenya ada berbagai macam. Mesin ini banyak disukai karena dapat menghasilkan produk yang relatif ideal sehingga memudahkan pengangkutan dan pemakaian. Selain itu, alat ini juga ringkas dan mempunyai rasio yang cukup besar, yaitu 7:1 hingga 10:1. Lalu ada ball mill. Mill ini merupakan sebuah silinder horizontal dengan diameter sama dengan panjangnya yang dilapisi dengan suatu plat. Alat ini memiliki suatu silinder yang terisi dengan bola baja. Cara kerjanya yaitu dengan diputar sehingga material yang dimasukkan hancur oleh bola-bola baja. Biasanya diameter ball mill sama dengan panjang ball mill. Ukuran produknya itu 0,074 sampai 0,5 mm. Selanjutnya ada diagram alir kombinasi yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Ada primary crushing, secondary crushing, dan tertiary crushing. Lalu ada pulverizer. Pulverizer menerima batu bara umpan dan mereduksinya menjadi sangat halus atau dalam bentuk bubuk. Ada 4 proses dalam proses pulverisasi batu bara, yakni pengeringan atau drying, penggerusan atau grinding, sirkulasi, dan klasifikasi. Ada drying, batu bara dilewatkan melalui suatu pulverizer, dimasukkan dengan penggunaan udara panas dari pemanas udara. Selama proses pulverisasi, area permukaan partikel batu bara meningkat tajam terhadap exposure udara. Lalu air bawaan dan permukaan batu bara direduksi oleh udara panas. Lalu ada grinding. Ada 3 tipe penggerusan, yaitu tumbukan atau impact, yang kedua shear, dan yang ketiga attrition. Lalu ada circulation, yaitu udara primer merupakan metode sirkulasi batu bara melalui pulverizer. Sirkulasi udara juga penting dalam mempermudah untuk pembuangan material berat seperti pirit, logam lainnya, menggunakan gaya centripetal yang mungkin dapat merusak mekanisme penggerusan. Lalu ada classification. Sirkulasi udara juga digunakan untuk mengklasifikasi produk dari batu bara hasil pulverize sebelum dibawa ke ruang pembakaran. Classifier berada pada puncak dari mill. Classifier akan mengembalikan material oversize kembali ke pulverizer dan mengirimkan batu bara yang sudah halus ke ruang pembakaran. Classifier sangat penting dalam menghasilkan kualitas batu bara hasil penggerusan dengan kehalusan yang diinginkan. Tipe-tipe pulverizer ada kecepatan rendah, sedang, tinggi,
tipenya itu ada ball tube mill, ball dan rest mill, ada hammer mill. Mekanisme pengurusan itu ada terisi sama pemotongan atau shear. Abis itu ada tumbukan atau impact. Terima kasih.